Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar deretan tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said Kuningan dan juga Senayan. Rencananya pembongkaran dimulai awal tahun depan. Ini tiang-tiang monorel yang sering jadi pemandangan kita, pemirsa. Padahal macet ya jalanan daerah-daerah Kuningan situ. Tapi tiang-tiang ini tetap berdiri, entah akan digunakan apa, karena belum jelas untuk pembangunan monorelnya. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung bertekad ingin membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel di kawasan tadi yang kita lihat, pemirsa. Dan proyek ini rencananya akan dilakukan Januari 2026 pembongkarannya. Setelah dibongkar, lahan tersebut rencananya diubah jadi area pedestrian atau trotoar yang lebih luas dan nyaman. Pemerintah provinsi sekarang sedang mempersiapkan diri agar pembongkaran aset terbengkalai ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini, dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi. Sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera tata, dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Pembangunan tiang konstruksi proyek monorel Jakarta pertama kali berjalan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Proyek bernilai 670 juta dolar Amerika Serikat pada era Gubernur DKI Sutiyoso ini mulanya dipegang oleh PT Adikarya. PT Jakarta Monorail melanjutkan pembangunan jalur Kasablanka Karet sepanjang sekitar 5 km pada 2006. Namun, proyek ini mangkrak. PT Jakarta Monorail juga telah melakukan uji beban fondasi di jalur monorel Asia Afrika. Pengerjaannya juga terhenti lantaran kontraktor kesulitan mendapatkan dana karena pemerintah tak turut urunan dalam proyek tersebut. Proyek monorel kembali mangkrak sejak 2007. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas menghentikan proyek tersebut. Namun Gubernur selanjutnya Joko Widodo alias Jokowi menghidupkan lagi proyek ini dengan beberapa syarat pada Oktober 2013. Proyek masih diserahkan kepada PT Jakarta Monorail. Setahun kemudian, Jokowi lengser dari DKI karena terpilih sebagai presiden. Jabatan gubernur digantikan wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kembali menyetop proyek pada 2015 karena kontraktor tak bisa memenuhi syarat yang diminta pemerintah DKI, terutama soal kecukupan modal. Pembangunan proyek monorel Jakarta yang menyisakan 90 tiang pancang pun dinilai mengganggu lalu lintas di ibu kota. Setelah 20 tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan membongkar tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Ya, memang lebih baik dibongkar ya jika tidak lagi dikerjakan. Dan rencana Pramono Anung membongkar bangkai tiang monorel ini mendapat dukungan dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli. Namun Zulkifli mengingatkan agar Pemprov memastikan status hukum tiang tersebut. Berikut cuplikan perbincangan bersama rekan kami, David Silahoik. Saya mengapresiasi dulu ya bahwa ini memang adalah sesuatu yang ditunggu masyarakat Jakarta, warga Jakarta. Karena memang tiang-tiang pancang yang mangkrak itu sangat mengganggu estetika dan terutama adalah mengganggu keselamatan dari para pengguna jalan ya. Nah jadi kemudian niat atau rencana dari Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung untuk menghilangkan atau membongkar
membongkar tiang-tiang pancang ini. Kami sangat apresiasi. Nah, tapi memang harus dilihat ini ada beberapa masalah yang harus juga diperhatikan ya, masalah hukumnya. Karena walau bagaimanapun ini adalah kan masuk dalam aset ya, aset PT Adikarya terakhirnya itu ya. Jadi PT Adikarya sebagai BUMN yang mana tentu saja tidak bisa serta-merta kita membongkar milik orang gitu ya. Jadi tapi kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pramono, Pak Gubernur, bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan Kajati ya, dan kemudian KPK, dan yang saya tahu juga PT Adikaryanya sendiri juga mendukung penuh bahwa ini insya Allah nanti bisa dibongkar. Jadi tidak ada halangan kalau dari PT Adikarya ya. Sejauh ini artinya bisa dieksekusi tanpa ada hambatan apapun ya? Ya, cuma kemudian perlu hati-hati ya, perlu hati-hati karena ini kan memang dulu yang membangun itu adalah pemerintah pusat ya. Jadi harus kita tanya juga dulu ke Kementerian Perhubungan mungkin ya. Jadi seperti apa ini statusnya ya. Jadi memang perlu hati-hati. Jadi tidak bisa langsung kita bilang tidak ada halangan karena Adikarya mau mendukung, tapi kan secara mungkin ada pihak lain gitu ya. Pihak lain yang punya saham atau punya kepentingan, bukan kepentingan, maksudnya memang terkait hukumnya itu harus jelas. Kalau hukum itu harus jelas. Ya. Betul. Jadi Ini kan bicara soal uang yang besar juga, yang artinya sudah ditanam sempat dikeluarkan juga begitu ya. Nah itu harus ada kompensasi nggak ya kalau kayak begitu Pak biasanya? Kalau misalnya tergantung dari ini ya, nanti tergantung dari bagaimana keputusan pengadilan kira-kira seperti itu ya, antara Adikarya dengan kemudian pihak-pihak yang mungkin juga memiliki saham di sana dan juga dengan pemerintah DKI Jakarta ya. Dan kita lihat di catatannya seperti apa. Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.